sekedar bisa Bapak Ibu sharing kepada kami semua, pada posisi sekarang Bapak Ibu ingin mengajukan angka kredit ke golongan berapa Bapak Ibu? Mungkin nanti Bapak Raffi akan banyak sharing, kemudian Bapak Ibu bisa coba untuk mengutarakan persoalannya. Bapak Rosadi untuk ke 4A, 3D ke 4A, Bapak Ibu Sri Purwanti. Baik, saya share Bapak Ibu untuk materinya pada hari ini. Ya, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Baik. Silakan Bapak Raffi bisa dilanjutkan. Baik. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya? Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi untuk angka kredit jabatan guru atau AKJG ini, tadi saya ulang sekali lagi, ada dua unsur, yaitu yang pertama unsur utama dan yang berikutnya unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari pendidikan, kemudian unsur pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, dan yang ketiga unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dari unsur utama ini mensyaratkan bahwa perolehan angka kreditnya adalah minimal 90% dari angka kredit yang diperlukan, angka kredit kumulatif yang diperlukan. Sedangkan untuk unsur penunjang maksimum 10% dari AKK, angka kredit kumulatif yang diperlukan. Nah, ini nanti barangkali sebagian besar Bapak Ibu kalau memang sudah beberapa kali mengajukan dupak pasti sudah mengenal ya. Tapi ini nanti kita akan mengulas kembali supaya nanti kita bisa memberikan pemahaman yang utuh terhadap semua unsur ini. Akan kita bahas selama beberapa hari ke depan. Jadi pada kesempatan yang berikutnya ini nanti kita akan membahas perhitungan angka kredit jabatan guru dari unsur pembelajaran atau unsur utama pembelajaran dan bimbingan yang semuanya nanti akan diperhatikan dari perhitungan PK guru. Lanjut Pak Dokter. Nah, ini apa dan apa unsur-unsur subunsurnya? Nanti ini kita akan perdalam ya. Jadi saya ulang kembali, unsur utama minimal 90% dari angka kredit kumulatif terdiri dari unsur pendidikan ya, yaitu unsur sekolah dan unsur diklat prajabatan ya. Nah, kemudian yang B adalah pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu, meliputi proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran maupun guru kelas, dan proses pembimbingan bagi yang Bapak Ibu guru sebagai guru BK. Kemudian ada yang ketiga yaitu tugas tertentu, meliputi tugas tertentu yang mengurangi jam wajib dan tugas tertentu yang tidak mengurangi jam wajib. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan, terdiri dari 3 unsur, subunsur yaitu pengembangan diri,
publikasi ilmiah, karya inovatif. Nanti yang unsur penunjang maksimum 10% dari angka kredit kumulatif, terdiri dari ijazah yang tidak sesuai, pendukung tugas guru, dan penghargaan tanda jasa. Klik berikutnya, Pak Daftar. Nah, pada klik berikutnya, ya, jadi ini gambaran umum nanti akan kita bahas ya tentang jenjang jabatan fungsional guru ya. Bagaimana kita ketahui ada 4 jenjang jabatan fungsional guru, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Guru pertama terdiri dari penata muda 3A dan penata muda tingkat 1, 3B ya. Dan seterusnya. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana kesesuaian ini dengan jenjang pangkat jabatan yang Bapak Ibu sekarang sedang berada di posisi yang mana ya. Nanti akan memerlukan angka kredit yang sesuai. Jadi untuk sebagai contoh untuk penata muda 3A, kalau ingin naik pangkat ke 3B, diperlukan angka kredit kumulatif sebesar 50. Ini terdiri dari angka kredit untuk unsur pembelajaran sebesar 42. Kemudian dipersyaratkan harus ada unsur PKB dari pengembangan diri sebanyak 3 dan angka kredit untuk unsur penunjang sebanyak 5 ya. Nah, ini dari mana angka-angka ini? Nanti kenapa ini 42? Nah, nanti akan kita bahas ya. Demikian seterusnya untuk yang dari 3B ke 3C, maka membutuhkan angka kredit 50, angka kredit kumulatif harus dipenuhi dari unsur pembelajaran 38, dan untuk golongan 3B ke 3C nanti selain unsur pengembangan diri sebanyak 3, juga harus dipenuhi publikasi ilmiah dan karya inovatif sebanyak 4. Nah, ditambah dengan unsur penunjang sebanyak 5. Dari golongan 3C ke 3D, ya, 3C ke 3D, ini AKK ya, angka kredit kumulatifnya 100, angka kredit dari unsur pembelajaran sebanyak 81, kemudian angka kredit dari pengembangan diri 3, dan angka kredit dari publikasi ilmiah karya inovatif sebanyak 6. Nah, untuk angka kredit penunjang sebanyak 10 ya, karena tadi ini adalah 10% dari 100 ya, 10% dari 100 adalah 10. Tadi 5 yang tadi itu 10% dari 50. Ya, selanjutnya dari 3D ke 4A, AKK-nya adalah angka kredit kumulatifnya adalah 100, terdiri dari unsur pembelajaran atau bimbingan sebanyak 78, kemudian dari pengembangan diri sebanyak 4, dan
dari publikasi ilmiah dan karya inovatif sebanyak 8. Nah, terus angka kredit untuk unsur penunjang maksimal 10, ya. Dan seterusnya, nanti ini tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Kira-kira masing-masing kita berada di posisi golongan berapa, akan naik ke pangkat golongan berapa. Nah, ini untuk yang publikasi ilmiah yang kita kasih tanda merah ini. Ya, jadi yang mau naik ke golongan 3D ke 4A, nah, ini sebanyak 8 ini. Dari 8 ini salah satunya harus ada publikasi ilmiah yang berupa penelitian, ya. Jadi yang publikasi ilmiah diterapkan yang mensyaratkan ada publikasi ilmiah penelitian itu mulai dari 3D ke 4A dan seterusnya. Nah, kalau yang dari 4A ke 4B dari 12 angka kredit publikasi ilmiah, maka harus ada penelitian dan harus ada jurnal. Nah, kalau dari prosedurnya sampai dengan kenaikan pangkat ke-4B semuanya masih dilakukan di kota kabupaten masing-masing, dan nanti untuk ke golongan 4C sampai dengan ke golongan 4E maka prosesnya akan melalui mekanisme di kementerian di pusat, ya. Ya, ini sebagai gambaran awal tentang perhitungan angka kredit yang dibutuhkan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nanti akan kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kita akan membahas yang ini, yang kuning, ya. Kita yang membahas yang berwarna kuning, yaitu angka kredit dari unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu yang berwarna kuning ini. Nah, nanti untuk kesempatan yang berikutnya, yang Zoom yang kedua, kita akan membahas yang bagian abu-abu, ya. Nah, yang membahas bagian yang abu-abu, yaitu tentang PKB, ya, terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nanti Zoom yang ketiga kita akan bahas dari unsur penunjang dan pendidikan, ya. Nah, nanti diharapkan dari pembahasan 3 unsur ini, ya. Yang pertama dari unsur pembelajaran atau pembimbingan, kemudian yang kedua tentang PKB, yang ketiga tentang unsur penunjang, maka nanti kita sudah memberikan wawasan yang utuh tentang bagaimana menyusun dupak guru. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang akan ditanyakan Bapak Ibu guru, mohon nanti ini disesuaikan sesuai dengan sesinya, ya. Kalau bisa ini, mohon maaf ini. Jadi untuk sesi yang sekarang ini kita akan fokus kepada angka kredit dari unsur yang kuning, ya, yaitu pembelajaran. Nah, nanti kalau saya perhatikan di chat, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mulai masuk ke pengembangan diri, ada yang masuk ke publikasi ilmiah, ke penunjang, dan seterusnya. Nanti semuanya akan kita bahas satu persatu, tapi akan kita sesuaikan dengan sesinya. Begitu Bapak Ibu, ya, kita
Kita sepakati seperti itu supaya nanti kita bisa lebih fokus mendalam terhadap masing-masing unsur ini. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, yang sebelumnya apa nih Pak Daftar? Mohon maaf, saya sambil ini. Yang ini. Oh ya, ya lanjut kalau ada yang miss ya ini ya. Lanjut coba lagi Pak Daftar. Oh ini dulu ini harusnya ini. Ya, jadi untuk perhitungan angka kredit dari unsur pembelajaran itu dihitung dari proses perhitungan nilai pada PK guru atau penilaian kinerja guru. Ya, ini yang berdasarkan Permenak PAN RB nomor 16 tahun 2009. Ini penilaian kinerja guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan unsur utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Lanjut. PK Guru merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerja. Ya, jadi ukuran dari sejauh mana kinerja guru itu diukur dari penguasaan dan pelaksanaan kompetensi guru ya. Kalau pada guru mata pelajaran nanti akan ada 14 ada 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi sikap, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Nanti untuk guru mata pelajaran itu terdiri dari 14 komponen, dan untuk guru BK 17 komponen. Nah, tujuan dari PK guru yang pertama untuk mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan peningkatan kompetensi guru ya. Jadi dari tujuan pertama ini guru-guru nanti akan teridentifikasi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, guru yang belum memenuhi standar kompetensinya. Yang kedua, guru yang telah memenuhi standar kompetensi, dan guru yang telah melampaui standar kompetensinya. Nah, nanti dari 3 jenis identifikasi ini akan berlanjut pada jenis-jenis bagaimana PKB-nya ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, yang sebagai jaminan bahwa guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Karena bagaimanapun seorang guru yang profesional tentu akan memberikan pelayanan terbaik, melaksanakan tugas yang terbaik dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi siswa. Siswa akan menjadi kompeten, tentu saja harus didampingi, harus difasilitasi oleh guru yang kompeten. Ini logikanya ya. Diharapkan nanti
Semakin kompetensi gurunya baik, maka kompetensi siswa yang sebagai tujuan dari pemenuhan standar nasional pendidikan, yaitu SKL, standar kompetensi lulusan, itu bisa kita capai. Yang berikutnya yaitu untuk peningkatan karir. Ya, jadi sebagai salah satu bentuk penghargaan guru dalam menekuni profesi guru harus ada peningkatan karir ya melalui kenaikan jenjang pangkat dan jabatannya yang tadi sudah sebagian kita bahas tadi. Ya, jadi peningkatan karirnya di sini adalah sebagai dasar untuk estimasi angka kredit guru setiap tahun. Yang kedua, membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan karirnya. Nah, ini mungkin sudah kita maklum ya. Semoga guru-guru yang di sini sesuai dengan kelompok kita merupakan guru-guru yang inovatif, guru-guru yang selalu meningkatkan kompetensinya, ya sehingga nanti pengembangan keprofesian berkelanjutan itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi kita bersyukur semoga di forum ini, di forum guru inovatif kita ini bisa memfasilitasi salah satu untuk pengembangan profesional dan peningkatan karir pada akhirnya nanti. Lanjut Pak Dokter. Lanjut. Ya, ini untuk komponen PK guru ya. Jadi ada 4 komponen kompetensi guru. Masing-masing untuk guru kelas atau guru mata pelajaran, dan yang kanan ini adalah untuk guru BK atau konselor. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan apakah posisi sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran, ataukah Bapak Ibu berposisi sebagai guru BK atau konselor. Ya, untuk PK guru dari guru mata pelajaran itu ada 14 kompetensi, 7 dari kompetensi pedagogi, 3 dari kompetensi kepribadian, 2 dari kompetensi profesional, yang bagian kiri Pak Dokter. Ya, kemudian 2 kompetensi profesional. Ya. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu guru sebagai guru BK yang sebelah kanan, unsurnya berbeda ya, 3 dari kompetensi pedagogi, kemudian 4 dari kompetensi kepribadian, 3 dari kompetensi sosial, dan 7 dari kompetensi profesional. Lanjut. Oke, lanjut Pak Dokter. Nah, ini oke. Ya, selain tugas guru sebagai guru mata pelajaran yang mewajibkan tadi mewajibkan jam mengajarnya sekurang-kurangnya 24. Tadi kalau Bapak Ibu hanya sebagai guru mata pelajaran, maka harus terpenuhi kurang-kurangnya 24 jam mengajar ya. Ada tugas-tugas tambahan
Yang pertama yang mengurangi jam wajibnya, ya, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium atau bengkel, kemudian ada perpustakaan. Nah, nanti ini untuk kepala sekolah pada peraturan sebelumnya, yang sebelumnya Pak Daftar sebelumnya. Nah, untuk kepala sekolah sekarang sudah 100% yang tadi Pak Daftar yang tadi. Ya ini ya. Ini untuk kepala sekolah sudah seluruhnya bisa ke manajerial, ya, tidak lagi boleh tidak mengajar, ya. Kalau yang pada peraturan sebelumnya mewajibkan 6 jam, ya, untuk kepala sekolah harus tugas mengajar, tetapi untuk yang sekarang kepala sekolah semuanya ke manajerial, ya. Jadi untuk khusus untuk memang sebagai pimpinan, ya. Kemudian wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kemudian kepala perpustakaan itu 50% dari 24 jam wajibnya, yaitu 12, ya. Nah, itu akan ada penilaian PK guru tersendiri, ya, terhadap tugas tambahan yang mengurangi jam wajib, ya, seperti yang tadi kita bahas, yaitu kepala sekolah itu 75%, kemudian kalau guru wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab dan seterusnya itu juga 50%, ya. Jadi boleh mengajar 12 jam ditambah dengan 12 jam selaku tugas tambahan yang mengurangi jam wajib. Nah, masing-masing dari tugas tambahan ini memiliki PK guru tersendiri, ya. Nah, ini memang harus kita sesuaikan. Untuk kepala perpustakaan, maka akan ada penilaian bagaimana merencanakan program perpustakaan, bagaimana melaksanakan program perpustakaan, dan seterusnya, ya. Nanti ini dalam pelaksanaan PK kepala perpustakaan. Kemudian kepala program keahlian, kepala program keahlian, ini biasanya di SMK, ya. Ya, itu ada beberapa kompetensi yang akan dinilai dalam PK kepala program Kaprok, ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang bertanya akan kita jawab setelah sesi, ya. Berikutnya nilai PK guru, ya, dari guru mapel nilai maksimalnya adalah 56, diperoleh dari 14 komponen dikalikan angka maksimal 4, jadi 56. Kemudian yang kedua, guru bimbingan sebanyak 68, diperoleh dari 17 subkomponen dari penilaian guru bimbingan dikalikan 4. Dan seterusnya. Jadi yang berwarna merah ini merupakan
tugas utama guru sebagai guru mapel atau sebagai guru bimbingan. Sedangkan yang berwarna biru, ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan seterusnya. Ini kita bagi dua lagi, ya, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam wajib dan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam wajib. Untuk yang nomor 3 sampai 7, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium ini bisa dikonversi sebagai dalam pengakuan jam sebanyak 12 jam, ya. Nah, sedangkan untuk tugas-tugas guru yang lain seperti wali kelas, piket, ekskul, kepala urusan, koordinator, ini yang merupakan tugas-tugas tambahan guru tetapi tidak mengurangi jam wajibnya. Jika lama bertugasnya atau peng-SK-nya selama setahun, maka nanti selain dari angka kredit utama akan diberikan tambahan sebesar 5% dari angka kredit PK guru yang diperoleh. Jadi nanti angka 5% ini merupakan bonus atau tambahan nilai dari angka kredit yang diperoleh melalui PK guru, baik sebagai guru mapel, guru bimbingan, maupun tugas tambahan yang lain yang tadi yang mengurangi jam. Nah, sedangkan untuk tugas-tugas tambahan yang pelaksanaannya kurang dari 1 tahun dalam hal kepanitiaan, ujian nasional, kemudian PPDB dan seterusnya, itu akan diberikan tambahan angka kredit sebanyak 2% dari angka kredit PK gurunya, ya. Jadi yang nomor 8 ini nomor 8 itu 5% kalau lama tugasnya setahun, sedangkan kalau lama tugasnya sifatnya kurang dari 1 tahun dalam kepanitiaan ujian nasional, PPDB dan seterusnya itu diberikan 2%. Oke, lanjut Pak Dokter. Nah, ini enggak. Waduh, jadi kacau ya. Ya, untuk PK guru ini misalnya ya, untuk PK guru mapel yang mana Pak? Ya, ini dulu boleh nih. Ya, jadi dalam PK guru mapel ini bukan yang ini. Yang sebelumnya. Yang tadi Pak Dokter, yang jadi ini proses PK guru ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ini cara menilainya nanti ada yang sifatnya pengamatan dan ada yang sifatnya pemantauan.
Jadi yang dimaksud dengan pengamatan ini melalui pengamatan yang melalui 3 tahap, yaitu kegiatan sebelum, kegiatan selama, dan kegiatan setelah. Jadi ini merupakan pertemuan langsung ya antara guru penilai dan guru yang dinilai ya. Nah, untuk yang penilai sendiri sebenarnya ini merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah seluruhnya, namun untuk sekolah-sekolah yang memiliki guru yang sangat banyak, maka kepala sekolah dapat membentuk tim, ya, tim yang terdiri dari guru-guru yang katakanlah senior dan memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan proses penilaian kinerja guru, ya. Jadi boleh dibuat tim, ya. Nah, prosesnya ya tim penilai tentu harus memahami dulu pedoman PK guru, nah, kemudian instrumen-instrumen PK guru dan indikatornya ya. Kemudian di tahap pengumpulan fakta ini bisa pengamatan dan pemantauan. Kalau pengamatan tadi terjadi kontak langsung antara penilai dengan yang dinilai, diawali dari kegiatan sebelum tentang misalnya menanyakan tentang RPP, kemudian desain silabus dan seterusnya. Nah, kemudian kegiatan selama pengamatan bisa di dalam kelas ya, jadi penilai melakukan supervisi langsung di dalam kelas. Kemudian setelah itu ada kegiatan setelah pengamatan. Jadi begitu selesai pengamatan di kelas, maka antara penilai dengan guru yang dinilai terjadi diskusi lagi, diberikan penguatan-penguatan terhadap hasil penilaian pengamatan yang tadi. Kemudian selain pengamatan ada istilahnya pemantauan. Pemantauan ini cukup mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai pendukung dalam proses PK guru. Nah, kemudian setelah proses pengumpulan fakta, berikutnya diadakan pencatatan hasil dari pengamatan dan pemantauan, kemudian pemberian skor untuk indikator kinerja 0, 1, 2 ya. 0 itu untuk kegiatan yang tidak dilakukan, kemudian 1 untuk kegiatan yang dilakukan sebagian, kemudian nilai 2 untuk kegiatan yang telah dilakukan dengan baik semuanya. Nah, ini dilakukan oleh tim penilai ya. Kemudian setelah itu dari hasil pemberian skor tadi dihitung sampai diperoleh nilai PK guru. Nilai PK guru, dan antara pihak penilai dengan pihak guru yang dinilai harus ada kesepahaman bahwa proses yang dilakukan penilaian oleh tim penilai tadi juga disetujui oleh guru, dan hasilnya adalah laporan hasil PK guru. Lanjut. Oke, lanjut Pak Dokter. Dan lanjut lagi. Mohon maaf nih karena ada deh apa namanya. Mungkin Pak Raffi. Baik.
Untuk materi kita akan Bapak Ibu bisa melihat juga di WA Group Bapak Ibu di materinya, dan juga hari ini kita akan coba fokuskan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi untuk mungkin agak terkendala sinyalnya Pak Rofi, agak macet-macet juga. Jadinya Bapak Ibu silahkan pada kesempatan ini kita akan coba mengetahui terlebih dahulu. Kita akan coba untuk seperti itu Pak Rofi, kita coba lihat seberapa masalahnya Bapak Ibu guru ataupun apa kendala serta yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan unsur yang pertama, yaitu terkait dengan pembelajaran yang tadi sudah di-share oleh Bapak Rofi di materinya, yang unsur yang berwarna kuning. Oke, supaya Bapak Ibu pada proses kita ini kita coba untuk lebih sistematis. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan angka kredit pada pembelajaran, pada proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas ataupun Bapak Ibu di sekolah, silakan untuk pertemuan kali ini kita bisa diskusikan secara lengkap, dan pada akhirnya nanti ada permintaan juga. Kita akan coba menghitung seperti itu, menghitung dari berapa angka kredit yang Bapak Ibu peroleh, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Ya, silakan Bapak Rahmani. Bisa langsung bertanya ke Pak Rofi terkait dengan unsur penilaian pada proses pembelajaran. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Pak Rofi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya pada tahun 2020 itu sudah mengajukan DUPAK ke LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenapa saya berani mengajukan DUPAK saat itu? Karena berdasarkan hasil perhitungan kelas sekolah itu sudah bisa mencukupi angka kredit sekitar 770 lebih. Ada satu PTK yang saya ajukan, laporan penelitian PTK, kemudian 2 jurnal. Hanya yang PTK saja yang diakui, jurnalnya tidak diakui karena dianggap tidak berafiliasi dengan lembaga pengembangan dan penelitian, termasuk perguruan tinggi atau mungkin organisasi profesi. Namun di sini yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, saya 12 jam saya mengajar, kemudian 12 jam wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Tetapi pada saat saya mengajukan DUPAK itu, kemudian setelah itu keluar hasil penilaiannya itu per 21 April 2021. Itu dari HAPAK, dari pusat. Itu nilai pembelajaran dan pembimbingan itu saya tidak diberi nilai. Ya, tidak diberi nilai. Itu yang saya sampai hari ini juga agak sulit saya berkomunikasi dengan tim penilai di. Baik. Seperti itu Pak Rahmani. Pusat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, ini mungkin pada saat pengusulan kenaikan pangkat, DUPAK-nya sering saya buat. Yang saya perlu ingin tanyakan itu yang berkaitan dengan unsur penunjang, Pak. Unsur penunjang itu ternyata alhamdulillah tadi sudah ada kejelasan, misalnya kalau kepanitiaan itu 2%, kemudian ada lagi tadi yang 5% seperti kegiatan ekstrakurikuler, piket, dan koordinator itu ternyata termasuk ilmu tambahan buat saya, karena memang selama ini saya agak bingung juga itu untuk menentukan berapa nilai koordinator laboratorium fisika misalnya, karena di
di SMA itu ada hanya diakui saja, yang diakui itu hanya kepala laboratorium IPA. Sementara ada 3 laboratorium yang ada di SMA, yaitu koordinator laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Nah itu yang saya perlu ingin tanyakan, Pak. Nanti kita akan sharing lagi berikutnya. Baik. Terima kasih, Pak Rofi. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Rahmani yang sudah bertanya terkait dengan posisinya sekarang. Sekarang mau ke golongan berapa Pak Rahmani? 4C, Pak. 4C. Oke, baik. Silakan Pak Rofi untuk menanggapi. Baik, mohon maaf saya tadi terlempar dari forum tadi Pak. Mungkin bisa diulang sedikit pertanyaannya Pak Rahmani. Khusus yang di pembelajaran saja Pak Rahmani. Mungkin kalau unsur publikasi dan penunjang itu hari-hari besok kita akan bahas. Ya, tadi terkait dengan jurnal pada prosesnya ini mungkin tidak terkait dengan pembelajaran. Beliau tadi seorang guru sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian ada juga kasusnya bisa dihidupkan speakernya Pak Rahmani? Ya. Pak Rofi juga ya Pak, ya. terlempar Baik. juga ini. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Memang sinyal kayaknya kurang bersahabat ini Pak. Di NTB agak terganggu sekali sinyalnya ini. Ya, silakan Pak Rahmani. Yang khusus untuk pembelajaran, mungkin bisa dijawab oleh Pak Rofi nanti. Di unsur pembelajaran. Ya Pak. Unsur pertama. Ya. Iya Pak, pembelajaran itu ya di unsur pembelajaran ya. Saya sudah hapaknya itu sudah keluar per 21 April 2021. Yang saya usulkan pada tahun Oktober 2020 ya, Oktober 2020. Tapi yang saya ingin tanyakan itu apa penyebabnya sehingga kemudian unsur pembelajaran, unsur utama yang termasuk salah satu komponennya adalah pembelajaran atau pembimbingan itu tidak termuat angka kreditnya, Pak, di hapak itu. Ya. Silakan Pak Raffi, bisa tanggapi. Baik, terima ya, kasih. Pak. Ya. Didengar suaranya saya, Pak? Oke, sudah. Ya. Silakan. Ya. Ya, untuk perhitungan angka kredit dari unsur pembelajaran atau bimbingan ini, sekali lagi dasarnya dari perhitungan PK guru ya Bapak ya. Jadi PK guru ini harus dilampirkan lengkap ya, bukan hanya rekapnya ya. Mungkin bisa jadi yang Bapak usulkan itu hanya rekapnya mungkin barangkali, misalnya mungkin kalau misalnya saya mungkin mendeteksi apa yang menjadi penyebabnya. Jadi PK guru ini dibuat 1 tahun anggaran ya, 1 tahun kalender ini setiap tahun itu 1 yang sesuai dengan masa penilaiannya ya. Jadi untuk yang penilaian sekarang misalnya ya, yang bulan untuk kenaikan April tahun 2022, maka PK guru 2021 harus diusulkan ya, harus ada ya. Nah, itu harus lengkap dari lampiran 1, lampiran 2 maupun lampiran 3. Kadangkala guru dia hanya melampirkan rangkumannya saja, nggak boleh ya, hanya harus lengkap ya, harus dari awal, kemudian yang lampiran 2 itu adalah perhitungan masing-masing kompetensi, dan yang bagian lampiran 3-nya itu rekap kalau tidak salah ya. Jadi itu harus ada setiap tahun.
Jadi PK guru ini dibuat setiap tahun kalender ya. Jadi kalau seperti sekarang ini PK guru setiap tahun tahun, ya 2021. Bukan tahun pelajaran ya Pak ya. Bukan tahun pelajaran, bukan. Jadi PK guru itu dia hitungannya tahun kalender. Jadi khusus 2021 ini untuk kenaikan pangkat yang periode April ya. Ya, tetapi untuk kenaikan pangkat periode Oktober ya, maka PK guru yang tahun berjalan itu belum bisa diusulkan. Karena memang belum selesai masa penilaian Oktober 1 tahun itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk kenaikan pangkat periode April, maka yang menjadi hitungan adalah PK guru full 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi seperti sekarang ini adalah periode untuk kenaikan periode April. Kan perhitungan angka kreditnya sampai dengan 31 Desember. Jadi jadi sekarang ini harus dimasukkan PK guru tahun 2021 meskipun tahunnya belum selesai ya. Tapi khusus bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan kenaikan pangkat, maka bisa dibuatkan PK gurunya untuk menjadi salah satu yang diusulkan ya. Tetapi kalau misalnya yang kemarin untuk periode Oktober tahun ini yang kemarin ini, maka yang 2021 belum bisa dimasukkan ya. Kalau yang sudah berlangsung kemarin itu. Jadi itu Pak Rahmani, jadi harus melampirkan PK guru lengkap ya. Jadi kalau misalnya tiap tahun Pak ya? Ya, tiap tahun harus dilampirkan lengkap. Kemudian selain itu harus dilampirkan juga dengan SK ya, SK pembagian tugas. SK pembagian tugas yang sesuai dengan tahun penilaian PK gurunya ya. Nah, apakah di pembagian tugas wajibnya sudah memenuhi 24 atau belum ya misalnya ya. Kalau misalnya ternyata jam mengajarnya kurang dari 24, katakanlah 12 atau 14, maka harus ada tugas tambahan ya. Nah, tugas tambahan yang kita bahas tadi ya, mungkin sebagai wakil kepala sekolah, mungkin sebagai kepala perpustakaan, mungkin sebagai kepala laboratorium, mungkin sebagai kepala bengkel dan seterusnya, kepala kaprok ya, kepala program dan seterusnya. Nah, termasuk juga kalau ada tugas tambahan yang tidak mengurangi jam seperti wali kelas, itu harus ada SK-nya ya, harus ditunjukkan, dilampirkan SK-nya. Wali kelas, kemudian ada pembina ekskul, kemudian guru piket itu akan mendapat tambahan 5% dari penilaian angka kredit PK gurunya. Begitu Pak Rahmani. Baik. Baik Pak. Bisa diterima Pak Rahmani. Dan terkait untuk ada juga tadi disampaikan oleh Pak Rahmani terkait dengan jurnal ataupun laporan PTK yang tidak dapat nilai. Ada tadi alasannya terkait dengan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi ataupun pemerintah. Mungkin seperti itu Pak Rahmani, dan itu akan kita bahas pada pertemuan kedua terkait dengan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nanti di pertemuan kedua ya Pak Rahmani. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting, dan kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dan bisa menuliskan pertanyaan di Zoom meeting. Ini ada permintaan satu Pak Rofi terkait dengan Dupak ini. Mungkin Bapak Ibu di sini ada permintaan terkait dengan
menyusun dupaknya secara langsung. Mungkin cara mengisi form dupak tersebut, berapa poin itu permintaannya salah satu peserta kita. Oh iya, iya. Kadang-kadang ada yang belum bisa mengisi sendiri seperti itu. Ya. Ya. Ini dari Bu Evi ya. Insya Allah kita akan coba fasilitasi nanti. Kemudian Bapak Raffi juga bisa cek di chatting group. Bisa Bapak cek di chatting group Bapak. Ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat, bisa dibahas. Oke. Ya. Ya. Bentar. Oke, nanti akan saya bahas yang berhubungan dengan PK Guru ya. Berarti ini sebentar saya cari yang berhubungan dengan PK Guru. Oke, saya persilahkan Ibu Rini Royani untuk bertanya secara langsung kepada Pak Raffi terkait dengan PK Guru dan unsur yang pertama, unsur pendidikan dan pembelajaran. Silakan Bu Rini. Iya, terima kasih Bapak Raffi. Sangat bermanfaat sekali materi ini, terutama untuk saya, karena selama ini saya jadi PNS itu berkaitan dengan penilaian seperti ini memang sudah ada timnya. Terus untuk kenaikan pangkat itu juga sudah ada timnya. Jadi saya itu hanya pasrah pada tim itu saja. Jadi saya itu tidak bisa bagaimana cara menilai seperti ini. Jadi pada kesempatan ini saya sebenarnya belum tahu sama sekali bagaimana cara menilai. Tetapi saya juga bingung Bapak terkait dengan untuk ini Bapak. Di presentasi Bapak tadi sudah ada ini sudah ada rumus untuk penilaian angka kredit per tahun dalam PK Guru. Itu ada AKK, AKP-KP, AKP kali JM, JWM kali NPK bagi 4. Lalu pertanyaan saya Bapak, untuk memasukkan nilai ini itu sudah pakem je Bapak. Maksudnya gini, saya ini itu mau ke 4C Bapak. Otomatis AKK yang saya butuhkan itu misalnya kalau seperti ini sudah benar atau belum? 150 ditambah dengan AKPKB itu 16 tambah 15 kali saya mengajar 36, berarti 36 itu dibagi 24, lalu nanti dikali NPK, anggap aja mungkin NPK saya itu 7%, nanti dibagi 4. Seperti itu atau bagaimana? Jujur saya belum tahu sama sekali, Nika Bapak. Ngoten Bapak, matur nuwun sangat. Ya Bu Rini, silakan Pak Raffi. Mohon di share screen yang ada rumus tadi Pak Ya. Dokter. Yang rumus yang disebutkan Bu Rini ya tadi ya. Yang ada rumusnya. Ini ya? Ya. Ya. Ini Bu. Ya, jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan Bu Rini dan mungkin juga Bapak Ibu yang lain, bahwa untuk perhitungan angka kredit per tahun itu menggunakan rumus ini ya. Rumus ini yang sebelumnya tadi Pak Dokter. Yang ada rumusnya tadi, Ya, sudah. Ya. Oh, kok lain ini ya? Ini. Ya, jadi rumusnya AKK ini angka kredit kumulatif ya.
Jadi ini yang diperlukan untuk kenaikan pangkat di atasnya. Misalnya Bu Rini mau naik pangkat dari golongan 4B ke 4C, nggih? Nggih, Bapak. Nggih. Maka angka kredit yang diperlukan, nah, coba di share screen yang sebelumnya Pak Dokter, yang tabel sebelumnya, sebelumnya. Kok di saya belum kelihatan ya? Atau saya jelaskan, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk ke 4B ke 4C, 4B ke 4C, maka dibutuhkan AKK sebanyak 150 ya. Nah, 150 ini terpotong oleh pengembangan diri 4 dan PIKI sebanyak 12, jadi 16 pengurangnya tadi ya. Ya, terus dikurangi lagi dengan nih 15. Jadi untuk angka PBM-nya adalah 119 yang harus dikumpulkan. Nah, ini angka ini dibagi 4, Bu. Dibagi 4. Jadi kisarannya sekitar 29 ya, 9,25 ya. Ya, jadi untuk ini yang Bu ini dibagi 4 ini. Ya, jadi nanti tiap tahun hitungan angka kreditnya kalau jam wajibnya sudah terpenuhi, tadi Ibu mengajar sebanyak berapa jam? 36. 36 ya, berarti masih dalam rentang normal itu ya. Ya, jadi nanti angka kredit tiap tahunnya 119 dibagi 4. Ada tabel lengkapnya nanti ini ya. Demikian juga Bapak Ibu yang lain, nanti yang mau ke 4A, 4B juga sama, 119 juga dibagi 4 per tahunnya ya. Ini adalah angka normal kalau kenaikan pangkat dihitung selama 4 tahun ini diperoleh sekian ini Bu. Ya, makanya tadi di angka pembaginya ada pembagi 4 tadi ya. Bisa ditangkap Bu, saya Bu. Ya, mudah-mudahan Bu Rini bisa menerimanya, dan nanti akan kita undang juga Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu silahkan bisa bertanya secara langsung dan lengkap di WA Group, atau mungkin boleh Pak Raffi di WA pribadi ya Pak? Oh iya, boleh. Ya. Kalau boleh nanti di WA Group boleh nanti, supaya nanti siapa tahu pertanyaan salah seorang penanya itu menjadi pertanyaan semua barangkali. Baik. Sehingga silakan Bapak Ibu. Mohon maaf untuk Pak Raffi. Mohon maaf. Mungkin Bapak kagungan aplikasinya berkenan untuk nanti membaginya. Oh iya. Insya Allah. Ya, nanti ada juga yang memang bertanya terkait kalau ada aplikasinya sangat mudah nanti. Ya. Mungkin bisa di hari ketiga nanti kita bisa share dan kita coba isi bersama terkait dengan di aplikasi itu seperti apa, supaya Bapak Ibu di sini bisa melihat. Dan untuk hari pertama dan hari kedua ini memang kita masih menjelaskan bagaimana angka kredit itu yang ada pada unsur pendidikan dan pengajaran, kemudian ada nanti pada unsur publikasi dan penunjang. Itu yang akan kita bahas untuk hari pertama dan kedua.
Kalau boleh Silakan. di-share sebelum ditutup nanti Pak Jakper coba di-share yang ada daftar nilai per anu ini. Coba dari tayangan saya tadi Ini, Pak. ada di bagian akhir ya. Terus lanjut terus terus yang bagian akhir ya, bagian akhir. Lampiran Lanjut. 1C. Ya, ini lanjut yang ada nilai-nilai itu. Lanjut Pak Dokter. Ini yang 1C ini yang lampiran rekapnya ya. Mungkin yang ini. Oh, yang tadi yang sebelumnya. Mana ya? Ini ya. Angka kredit Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ini konversi ya, Pak? Sebelumnya Pak Dokter. Angka kredit dalam 1 tahun. Bukan yang tadi sudah muncul tadi. Sebelumnya lagi. Konversi. Ya, ini rumusnya. Yang tadi sudah dibahas. Terus lanjut. Nanti sebentar. Nah, saya komen sedikit nih ya. Yang sebelumnya tadi Pak Dokter barusan. Nah, ini mohon maaf nih karena ini ya rumusnya maksudnya. Gangguan jaringan ini. Atau mungkin saya share screen supaya punya, mungkin ya. sudah bisa nih Pak. Bisa dicoba Pak. Oh, nggih. Sudah bisa ya? Oke, sudah Pak. Oke. Nah, ini mohon maaf yang tadi terganggu. Ya, untuk Bu Rini, ya itu Pak Dokter. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Ini agak mungkin di Pak Dokter kurang besar. Ya, sudah. Halo Pak Raffi? Yeah. Ya, sudah dilihat di screen-nya? Ya. Ini ya Bu Rini ya tadi ya. Ini untuk yang keempat C ini dia ini yang kredit ini. Jadi yang ada amat baik ini 125%, untuk yang baik itu 100%, kalau cukup itu 75% dari angka kredit PK gurunya, dan sedang 50% dan kurang itu 25%. Jadi saya fokuskan yang baik ya, yang baik. Yang kategori baik, yang insya Allah guru-guru Indonesia ini baik ya. Syukur-syukur ada yang amat baik ya. Jadi ini adalah angka-angka yang diperlukan atau yang dihitung dalam angka kredit dari unsur pembelajaran. Silakan Bapak Ibu mengamati. Kalau Bu Rini berarti yang ini tadi yang 29,75 ya. Gampangnya begitu Bu. Yang tadi hitung angka ini KPKP. Ya, oke. Nah, nanti kalau misalnya Ibu
Coba di yang ini Pak, yang 4B ini Pak, yang amat baik 4B, AKPK ini. 4B Pak Dokter. 4B. Nah, 4B ya 29,75. Nah, itu ya. Nah, ini itu angka kredit dari PK guru ya. Setiap tahun. Nanti kalau dikalikan 4 nanti akan diperoleh 119 tadi Bu Rini. Nah, kalau Bu Rini mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas misalnya, nah, maka akan dapat tambahan angka kredit sebanyak 1,49 per tahun. Begitu. Ya. Yeah. Nah, sedangkan yang ini, yang bawah ini, kalau mungkin ada pertanyaan, Bu, atau mungkin ini sudah cukup jelas ya. Baik. Nanti Bapak Ibu bisa lebih intens di WA Group, dan insya Allah semua pertanyaan yang masuk di Zoom meeting hari ini, dan jika ada pertanyaan yang lebih, Bapak Ibu bisa lakukan di WA Group. Silahkan Bapak Ibu yang lain, atau mungkin ada yang Pak Raffi ingin bahas yang ada di kolom chatting. Untuk perhitungan sudah ada formatnya, penilai. Di kolom chatting Pak Raffi, ada yang ingin dibahas? Oh ya, ada beberapa pertanyaan nih. Nah, ini untuk tugas, ini ada yang bertanya tentang tugas tambahan sebagai bendahara. Ini mohon maaf, untuk bendahara belum akomodir ya untuk perhitungan angka kredit, karena memang untuk yang Bapak Ibu guru yang tugas sebagai bendahara belum diakomodir dalam pengakuan angka kreditnya. Jadi yang diakui angka kreditnya yang tadi itu ya, yang berhubungan langsung dengan pembelajaran seperti wali kelas, kemudian pembina ekstrakurikuler, itu termasuk tugas tambahan. Mohon maaf yang bertanya tentang apa tadi, bendahara belum terakomodir ya. Ya, belum ada akupnya berarti untuk bendahara gitu. Ya, ini ada yang bertanya kenapa dibagi 4? Ya, kenapa dibagi 4 ini karena memang yang regulernya adalah 4 tahun. Tapi ini kalau memang angka kreditnya mencukupi ya, bisa 3 tahun itu bisa ya. Nah, tapi dengan syarat dipenuhi unsur pengembangan diri dan unsur publikasi ilmiah karena inovatif harus dipenuhi. Ini yang pertanyaan dari Bu siapa ini? Nah, kemudian dari Man 1 Mataram, Langadir. Ya, angka kredit per tahun memang sudah ada formatnya ya. Cuma ini harus ini Bapak Ibu guru sebagai guru harus tahu juga ya bagaimana mekanisme dalam perhitungan PK guru ya. Mohon maaf Pak, yang 119 dibagi 4 karena 119 itu adalah perolehan dengan asumsi 4 tahun ya, sehingga untuk hitungan per tahunnya ini dibagi 4 ya. Ya. Ada Pak Bu Miftahul Hidayah yang sudah raise hand. Silakan Bu Miftahul Hidayah. Ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
Saya Kak Hidayah, saya mau mengajukan kenaikan pangkat dari 4B ke 4C. Saya juga kepala perpus. Di situ berarti kalau tadi dikatakan 29,75 karena saya jamnya tidak sampai 24 jam, berarti kan itu mengurangi jam, berarti untuk pembelajaran 29,75 dibagi 2, yang kepala perpus 29,75 gitu ya. 2 tahun 2017. Begitu nggak, Pak? Oke, betul, Bu. Ya, jadi untuk yang kepala perpustakaan angka 29,75 itu dibagi 50%, 50%. Yang 50% untuk unsur pembelajaran dan yang 50% dari tugas tambahan kepala perpustakaan tadi. Betul, Pak, Bu? Oke. Terus itu, Pak, saya di pak saya yang 4B itu angka kredit saya sudah 712 lebih, 712,933 itu tepatnya. Berarti saya kurang apa tetap harus mengumpulkan 150 itu untuk ke 4C. Syaratnya kan tadi kalau kan selain syarat apa namanya dari unsur pembelajaran kan ada syarat publikasi ilmiah dan apa namanya tadi PKB-nya, Bu ya. Kalau sepanjang Ibu bisa memenuhi yang itu, yang tadi yang syaratnya 4 untuk pengembangan diri dan 12 untuk publikasi ilmiah, kemudian 3 tahun saya kira sudah cukup bisa, Bu. Saya tahun 2017, Pak. Jadi sudah 4 tahun. Sudah cukup. Sudah cukup, Ibu. Kalau sudah mau mengajukan itu sudah cukup. Yang penting tadi publikasi ilmiah dan pengembangan diri ya, Bu ya. Itu berapa publikasi ilmiah yang harus saya kumpulkan, Pak? 12 ya, 12 nilai untuk. 2 dari 4B ke 4C. Iya. Ya. 4-nya pengembangan diri wajib ya, kemudian 12-nya dari publikasi ilmiah, harus ada jurnal, Bu. Iya, jurnal yang ya SSN gitu. Ya, terus ada penelitian lain-lain ya, ada penelitian, ada PTK lah gampangnya gitu ya. Oke. Unsur pengembangan diri itu apa saja, Pak? Terdiri apa saja? Supaya jelasnya nanti pada sesi berikutnya. Di hari ketiga, Bu Miftahul. Untuk hari ini mungkin Bapak Ibu lebih fokus pada unsur pendidikan dan pembelajaran ataupun teknis dalam bagaimana proses dari penilaian dupa guru itu sendiri. Itu ya Pak Raffi ya. Untuk hari ini kita fokus pada itu. Kemudian nanti di hari kedua Bapak Ibu bisa fokus pada penilaian di unsur publikasi dan karya inovatif. Apa saja yang termasuk, ada mungkin Bapak Ibu sering ikut seminar, kemudian jurnal dan segala permasalahannya. Karena ada juga yang kami temukan yang jurnal yang tidak diakui seperti itu. Kemudian ada yang webinar berapa poinnya, seminar, dan itu semua akan dibahas pada pertemuan kedua besok Pak Raffi ya, insya Allah. Ya, dan insya Allah, untuk hari ini kita akan cukupkan pada pertemuan ini. Dan silahkan Bapak Ibu, apapun kendalanya, pasti kita memiliki dinamika masing-masing dalam pengajuan angka kredit atau kepangkatan ini. Silahkan Bapak Ibu di kelas ini, Bapak Ibu bisa tuntaskan pertanyaan itu, dan insya Allah Bapak Raffi sudah ada di WA Group. Silahkan akan dijawab oleh narasumber yang sesuai dengan permasalahan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk hari ini kita cukupkan Pak Raffi ya. Dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom meeting, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya, dan tentu kita berharap Bapak Ibu sukses untuk melakukan kenaikan pangkat ataupun pengajuan angka kreditnya berjalan dengan sukses. Terima kasih sekali lagi Pak Raffi dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Mungkin ada penutup Pak Raffi sebelum kita tutup Zoom-nya?
Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk pengajuan dupak dari unsur pembelajaran dan bimbingan ini diupayakan di masa penilaian itu setiap tahun di satu PK guru ya. Nah, itu harus dilampirkan secara lengkap, kemudian dilampiri dengan SK-SK yang diperlukan. Ada SK pembagian tugas, baik sebagai waktu guru mengajar atau sebagai tugas tambahan dan seterusnya. Iya. Nah, ini semoga nanti ini bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira itu ya. Baik, itu intinya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan tugas pembelajaran ataupun ada tugas tambahan, jangan lupa lampiran-lampiran terkait dengan SK ataupun bukti yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu melakukan itu, menjadi intinya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Raffi dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Kita akan ketemu di WA Group dan Zoom meeting pada pertemuan pada hari Senin dan Selasa di jam yang sudah ada di jadwal. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.